Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Modi Adonia dengan NIM 2104045032. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori behavioristik Albert Bandura. Yang pertama, hakikat kepribadian Albert Bandura. Menurut teori Albert Bandura mengenai hakikat kepribadian, yakni manusia merupakan makhluk yang cukup fleksibel dan mampu mempelajari bagaimana kemampuan bersikap dan berperilaku. Manusia sebenarnya mampu dan sudah banyak belajar melalui pengalaman langsung, tetapi menurut Albert Bandura, manusia lebih banyak belajar dari aktivitas mengamati berperilaku orang lain atau disebut dengan modeling. Albert Bandura juga berpendapat bahwasannya manusia itu berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri, sehingga manusia itu bukan hanya semata-mata menjadi pion yang menjadi objek dari pengaruh lingkungan. Bandura juga menyetujui atau sepakat dengan keyakinan dasar teori behaviorisme, yaitu bahwasannya kepribadian dibentuk melalui proses belajar. Yang kedua, struktur kepribadian Albert Bandura. Yang pertama, sistem self. Bandura pada sistem self, yakni jika pengaruh yang diakibatkan oleh self merupakan salah satu determinan tingkah laku, tidak dapat dihilangkan tanpa membahayakan penjelasan dan kekuatan peramalan. Dengan kata lain, self diakui sebagai unsur struktur dari kepribadian. Adapun pengaruh self tidak otomatis atau yang mengatur tingkah laku secara otonom, tetapi self menjadi bagian dari sistem interaksi resiprokal. Yang kedua, efikasi diri. Tingkah laku dalam situasi tertentu tergantung kepada resiprokal antara lingkungan dan kondisi kognitif, terkhusus pada faktor kognitif yang berhubungan dengan keyakinan bahwa individu mampu atau tidak mampu melakukan tindakan yang memuaskan, dan Bandura menyebutkan keyakinan dan harapan diri sebagai efeksi diri, dan harapan hasilnya disebut ekspektasi hasil. Yang ketiga, efikasi kolektif. Menurut Bandura, individu itu berusaha mengontrol kehidupan dirinya, bukan hanya melalui efikasi diri individual, tetapi juga melalui efikasi kolektif. Misalnya dalam bidang kesehatan, orang memiliki efikasi yang tinggi untuk berhenti merokok atau melakukan diet, tetapi mereka efikasi kolektifnya rendah dalam hal mengurangi polusi lingkungan, bahaya tempat kerja, dan penyakit infeksi. Yang keempat, regulasi diri. Regulasi diri bermakna bahwa setiap individu memiliki kapasitas memotivasi dirinya sendiri untuk mendapatkan tujuannya, merencanakan strategi sebagai evaluasi dan modifikasi perilaku yang sedang berlangsung. Yang ketiga, perkembangan kepribadian Albert Bandura. Albert Bandura berpendapat bahwasannya perkembangan kepribadian seseorang individu berkembang dalam rancangan atau konteks sosial atau adanya interaksi satu sama lain. Belajar melalui modeling merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari, dan modeling ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap perkembangan. Misalnya, anak-anak bersikap asertif, percaya diri, dan anak dapat belajar bahasa melalui observasinya terhadap kedua orang tua, guru, saudara, maupun teman. Yang pertama, belajar melalui observasi. Menurut Bandura, seseorang atau individu
kebanyakan belajar tanpa adanya reinforcement yang nyata. Pada penelitian Bandura, hasilnya menyatakan bahwa individu melakukan proses belajar dengan cara melihat yang ada ia lihat dari pandangannya, dan individu dapat belajar tidak harus dengan melakukan proses belajar seperti di sekolah. Yang kedua, peniruan atau modeling. Salah satu proses belajar melalui observasi adalah peniruan atau modeling. Modeling pada proses belajar yaitu modeling melibatkan penambahan atau pengurangan tingkah laku yang teramati, menggeneralisir berbagai pengalaman sekaligus, melibatkan proses kognitif. Yang ketiga, modeling tingkah laku baru. Melalui modeling, orang dapat memperoleh tingkah laku yang baru. Ini dimungkinkan karena adanya kemampuan kognitif. Stimuli berbentuk tingkah laku model ditransformasi menjadi gambar mental, dan yang lebih penting lagi ditransformasi menjadi simbol verbal yang dapat diingat kembali suatu saat nanti. Yang keempat, kepribadian yang sehat Albert Bandura. Sehat atau health adalah konsep yang tidak mudah diartikan sekalipun dapat kita rasakan dan diamati keadaannya. Misalnya, orang tidak memiliki keluhan fisik dipandang sebagai orang yang sehat. Sebagai satu acuan untuk memahami konsep sehat, World Health Organization atau WHO merumuskan dalam cakupan yang sangat luas, yaitu keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial. Tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan atau cacat. Dalam definisi ini, sehat bukan sekadar terbebas dari penyakit atau cacat. Kepribadian yang sehat menurut Albert Bandura yakni individu yang memiliki variabel-variabel. Yang pertama, banyak melakukan proses belajar pengamatan. Yang kedua, mempelajari kompetensi atau keterampilan tertentu. Yang ketiga, akurat dalam melakukan pengudean situasi tertentu. Yang keempat, akurat dalam memiliki ekspektasi dan efikasi diri yang positif. Yang kelima, dapat mengekspresikan emosi dengan baik. Yang keenam, memiliki sistem regulasi diri yang efisien. Implikasinya dalam kehidupan sehari-hari yaitu menggambarkan konsekuensi perilaku yang secara efektif dapat meningkatkan perilaku yang sesuai dengan yang diharapkan dan menurunkan perilaku yang tidak pantas. Peniruan atau modeling menyediakan alternatif untuk membentuk perilaku baru untuk belajar. Ih, bikin apa itu? Pergi dulu mama kantor, nah. Salim dulu, salim. Iya, Nak. Hati-hati. Iya, hati-hati jangan di rumah, Nay. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, mau pergi sekolah dulu, salim dulu, Ma. Iya, hati-hati, Nana. Iya. Sama siapa? Sendiri. Oh iya, hati-hati, Nana. Dadah.